Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tatap muka yang kedua kali ini, Bu Ayi akan mempresentasikan materi tentang pembelahan meiosis kelanjutan dari tatap muka yang pertama. Oke, perhatikan slide-nya Bu Ayi hari ini. Gimana kalian tetap semangat ya belajarnya? Jangan malas gitu, dan tetap jaga kesehatan. Doanya Bu Ayi semoga kalian dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit dan mudorot. Amin ya robbal alamin. Jadi pada pembelahan meiosis di sini penjelasannya adalah bahwa pembelahan meiosis itu menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induknya. Kalau yang kemarin itu pada mitosis 2N, nah kalau di sini setengah jumlah kromosom sel induk. Kemudian yang kedua, pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau biasa disebut sebagai gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti sebanyak 2 kali, sehingga satu sel diploidnya yaitu 2N itu akan menghasilkan 4 sel haploidnya. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau biasa disebut interfase, seperti pada tahap pembelahan mitosis. Untuk fase-fase pada pembelahan meiosis, nah karena di sini itu tadi menjadi 2 kali berproses, nah maka di sini pada meiosis pertama, nah itu fasenya adalah profase 1 menuju ke metafase 1, menuju ke anafase 1, dan terakhir ke telofase 1. Kemudian pada proses meiosis kedua, nah ini juga mengalami tahapan seperti pada meiosis pertama, yaitu yang pertama profase 2, kemudian metafase kedua, kemudian anafase kedua, dan telofase kedua. Pada fase pembelahan meiosis pertama, yaitu pada fase profase pertama, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membran inti mulai menghilang. Kemudian yang kedua, terbentuk gelendong pembelahan. Yang ketiga, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Yang keempat, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Kalian bisa perhatikan pada gambar, nah di sini ini. Kemudian yang pada metafase pertama, ciri-cirinya yang pertama adalah kromosom homolog atau tetrat itu bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Yang kedua, masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindelnya pada bagian sentromer. Perhatikan juga slide gambar bergerak dari kromosom. Kemudian pada fase anafase pertama, ciri yang pertama, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Ciri yang kedua, membran sel mulai melekuk di bagian tengahnya. Yang ketiga, tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Kemudian fase yang berikutnya yaitu telofase pertama. Cirinya 1. Retikulum endoplasmanya membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Kedua, nukleus mulai terbentuk. Kemudian yang ketiga, terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Pada fase meiosis kedua, yaitu fase profase 2. Cirinya
Yang pertama, membran nukleus dan nukleus mulai menghilang kembali. Yang kedua, sentrosum membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya itu muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriolnya. Yang ketiga, waktu ini lebih singkat dibandingkan tahap-tahap yang lainnya. Berikutnya pada fase metafase 2. Cirinya 1. Setiap kromosom haploid, yaitu yang berisi 2 kromatid, tertarik ke bidang ekuatornya. Kemudian, yang kedua, terbentuk benang-benang spindle. Salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Perhatikan gambar buayi ya, perhatikan gambarnya. Oke. Kemudian yang fase anafase 2. Cirinya yang pertama, spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Maksudnya berbeda di sini adalah berbeda arahnya. Kemudian yang ketiga, pada akhir anafase membran sel mulai melekuk. Nah, ini pada anafase yang kedua. Pada telofase yang kedua, cirinya adalah yang pertama, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Yang kedua, membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Yang ketiga, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Yang keempat, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Sekali lagi perhatikan gambar dari slide-nya buayi. Nah, ini penjelasan pada pembelahan meiosis yang terjadi 2 tahap, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua, yang masing-masing juga ada fase-fase perubahannya. Demikian penjelasan buayi. Untuk tugasnya nanti akan di-share di grup WhatsApp, di grup kelas gitu ya, WhatsApp kalian masing-masing. Demikian dari buayi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.